Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Ya. Smaliska. Jaya. Terima kasih. Budaya positif, langsung saja Pak di tujuan. Nah, ini nanti kita hanya sekedar review, mengingat kembali mengenai konsep disiplin positif yang diawali dengan disiplin diri atau self-disiplin. Kemudian kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Apa sih yang akan menjadi keyakinan dalam kelas tersebut? Mengenai disiplin diri, kemudian ini akan membangun disiplin positif, di mana disiplin positif ini kalau kita buat dalam sebuah kesepakatan atau komitmen dalam kelas, sebuah keyakinan itu akan menjadi budaya sekolah karena selalu kita lakukan berulang-ulang. Untuk mengenai motivasi perilaku ini menurut bukunya Diana itu ada 3 alasan motivasi tentang perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Maksudnya kalau dikaitkan dengan disiplin tadi, kenapa sih kita kok selalu datang pagi-pagi atau anak-anak lah datang pagi-pagi supaya ada beberapa yang takut kalau dimarahi. Kemudian yang kedua ada yang ingin mendapatkan imbalan. Nanti kita beri apa gitu. Nah akhirnya motivasi yang dia beri, dia tanamkan karena dia mau imbalan. Kalau tidak ada imbalan pada ogah-ogahan, misalnya seperti itu. Nah yang terakhir, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Yang terakhir itu yang kita harapkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah barangkali nanti ketika kita membelajarkan pelajaran kita, memberikan bekal kepada mereka, bekal hidup kepada mereka melalui mata pelajaran kita, bagaimana anak-anak itu punya motivasi secara internal dari dirinya, walaupun terkadang memang kita harus selalu memancing. Eksternal tetap harus ada, tapi harapannya terakhirnya adalah motivasi internal itu harus ada dari anak-anak. Kalau motivasi internal itu sudah ada, maka dia akan mendapatkan yang namanya self-disiplin. Disiplin diri tadi, tanpa diperintah, tanpa diberi penghargaan, tanpa takut, dia akan melaksanakan. Dan itu pada saat pembelajaran akan sangat menguntungkan kita juga. Disiplin ini hanya sebuah pengertian saja. Mengenai disiplin itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi disiplin itu cakupannya sangat luas, tidak hanya sekedar kita tidak terlambat, kita tidak hanya sekedar menggunakan baju sesuai aturan, tidak hanya sekedar itu, tapi lebih jauh lagi itu untuk proses value dalam dirinya. Dan sebagai pendidik kita menciptakan anak-anak untuk memiliki disiplin diri ini, di mana disiplin diri ini akan membentuk disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksud untuk keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu sebetulnya sesuatu hal yang juga tidak lepas dari aturan. Kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, nah kalau peraturan itu rinci dan konkret. Ini kalau kita ambil contoh misalnya, kenapa sih dalam kondisi pandemi ada prokes yang mengharuskan, ada aturan orang harus menggunakan masker? Jawabnya apa Bapak Ibu? Kenapa kita harus menggunakan masker? Menjaga kesehatan. Nah, dari satu kasus aturan ini, kalau itu peraturan berarti sebuah kata-kata yang panjang mengatur seseorang harus melakukan, dan jika tidak melakukan mungkin ada sanksi. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah bersifat abstrak, adalah nilai-nilainya. Oh, nilai-nilai kesehatan, nilai-nilai menghargai orang lain, nilai-nilai disiplin. Nah, seperti itu. Nah, nanti harapannya setiap kelas itu mempunyai kesepakatan-kesepakatan
berupa keyakinan-keyakinan dalam kelas itu sehingga bisa membangun kelas itu menjadi kelas yang hidup. Dalam proses pembelajaran di SMA 5 bisa mewadahi semuanya supaya nanti tidak ada yang ketinggalan. Dalam proses membuat keyakinan kelas ini menuntut anak-anak untuk selalu berpikir kritis, kreatif, reflektif, seperti itu. Ini contoh saja mengenai keyakinan kelas yang saya jejerkan dengan peraturan kelas. Misalkan di kelas ada aturan setiap hari ada piket, datang ke sekolah tidak boleh terlambat, saat ulangan tidak boleh menyontek. Nah, itu adalah peraturan kelas di mana kalau kita ambil keyakinannya, ketika anak-anak sudah yakin kalau kelas ini bersih, maka pembelajarannya akan menjadi enak juga. Tidak menjadi lebih tambah semrawut. Apalagi ke depan dari selama pandemi 2 tahun, Bapak Ibu kita tanpa ada hubungan dengan anak-anak, bagaimana belajar mereka di rumah seperti itu, besok kita sudah 100% masuk. Ini sungguh luar biasa sekali kalau di awal kita tidak membuat ini. Kita akan buat setiap kelas nanti minta tolong para wali kelas untuk membuat kesepakatan-kesepakatan ini yang value-nya, yang keyakinan-keyakinan itu akan membangun anak-anak itu sendiri. Dan saya berharap ini Bapak Ibu, dari peraturannya SMA 5 itu sebetulnya tahun terakhir kemarin sudah kita tinjau. Sudah kita tinjau, walaupun waktu itu kita belum ada guru penggerak, sudah mulai kita tinjau karena adanya sekolah ramah anak yang dikomandani Bu Nina, itu kita sudah tinjau bahwa untuk peraturan tidak ada poin. Kemudian untuk pemutusan satu kesalahan atau misalnya ada siswa yang melanggar, ada konferensi kasus. Bukan hanya apa istilahnya ya, kalau dulu tidak hanya langsung di cut seperti itu tidak, tapi ada konferensi kasus didudukkan bersama. Jadi sebetulnya sekolah kita sudah mulai mengarah ke sana dan semua yang kita lakukan sudah terjawab di sini dan akan kita tingkatkan. Nah, ini untuk lebih detailnya Bapak Ibu, kita akan sedikit kupas. Ada satu kasus saya ambil dari salah satu siswa saya ini, mungkin juga salah satu siswa Bapak Ibu guru juga. Gading itu jarang sekali hadir di pembelajaran. Nggak tahu ini wali kelasnya siapa. Oh ya, Gading itu jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun, Gading seringkali menggunakan kata-kata yang kasar di dalam kolom chat, bahkan dia mengejek temannya atau membuli bahkan karena dia tidak masuk begitu ya. Dan hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid pun mengikuti pembelajaran daring itu mengeluhkan tentang perilaku Gading. Nah, untuk selanjutnya, apa sih yang dibutuhkan Gading sebetulnya? Dan apa yang Bapak Ibu guru lakukan? Dan bagaimana membentuk disiplin positif. Ini satu kasus, tapi ini sangat kompleks. Dan kita ambil satu kasus yang ada dalam sekolah kita. Bagaimana kita akan menyelesaikan ini. Dan ini Bapak Ibu bukan hanya ranahnya BK. Jadi nanti BK itu akan sangat terbantu manakala semua Bapak Ibu guru itu tahu apa yang menjadi kebutuhan anak. Bapak Ibu yang saya tangkap dari jawabannya tanggapannya Bu Fat, yang pertama apa yang Gading butuhkan, kita pengen tahu apa yang menjadi kebutuhannya dengan kita berkomunikasi. Kemudian yang kedua apa yang Bapak Ibu lakukan, tadi sudah disampaikan Bu Fat, kita butuh berkolaborasi. Kita di sini tidak sendirian, di rumah juga ada orang tua, kita ajak berkolaborasi. Kemudian bagaimana membentuk disiplin positif dengan ketelatenan, komunikasi yang baik dengan berkolaborasi dan itu dilakukan terus-menerus. Saya yakin tidak hanya sekali dua kali langsung berubah, tidak. Bahkan ada yang mungkin sampai beratus kali mungkin baru akan berubah. Tidak masalah, yang penting ketika dia berubah itu sudah muncul disiplin positif yang ada dalam dirinya. Tapi kita akan lihat berikutnya. Apakah yang sudah kita lakukan, kalimat yang sudah kita lakukan sudah sesuai yang diharapkan pemerintah? Kita lihat Pak. Ini mengenai
kebutuhan, 5 kebutuhan anak-anak kita Bapak Ibu. Kebutuhan dasar. Walaupun banyak sekali kebutuhan yang lain saya yakin pasti ya. Tapi 5 kebutuhan dasarnya. Power berarti kekuasaan. Tapi di sekolah kita nggak ada anak-anak yang seperti itu, nggak ada. Tapi bisa jadi dalam sebuah kelas dia pengennya jadi ketua kelas terus. Dia menunjukkan kekuatannya atau menunjukkan kekuasaannya. Itu ada pasti. Tapi di sekolah kita tidak begitu bermasalah. Kemudian ada freedom, kebebasan. Nah, kalau kebebasan yang dimaksud ini itu adalah kebebasan anak dalam belajar. Seperti yang disampaikan di depan, kadang anak itu pengen belajarnya mendengarkan, pengen belajarnya dengan mencatat, pengen dia melaksanakan tugasnya saya pakai video saja. Nah itu salah satunya itu. Maka seperti yang disampaikan tadi pada pembelajaran diferensial termasuk dalam melaksanakan tugas ke depan akan kita bangun. Anak-anak silahkan nanti tugasnya mau dalam bentuk apa. Mau ringkesannya dalam bentuk tabel, ringkesannya dalam bentuk artikel, atau dalam bentuk PowerPoint itu bisa. Kemudian fun, berarti menyenangkan atau rasa senang. Itu yang selalu kita lakukan. Dan tingkat kesenangan anak itu pasti berbeda dengan tingkat kesenangan kita. Wah aku senangnya ceramah padahal anak itu nggak suka. Nah itu yang harus kita gali ke depan yang kaitannya dengan pembelajaran. Kemudian belonging, cinta, kasih, rasa memiliki, seperti itu. Dan satu hal yang di tengah adalah survival. Khusus yang tengah ini kaitannya dengan ekonomi Bapak Ibu. Jadi banyak sekali kasus di sekolah kita anak-anak pada bekerja di saat pandemi. Mereka tidak masuk dan seterusnya. Maka jalur yang kita lakukan, yang sudah dilakukan sama BK sudah sangat sesuai sekali. Komunikasi, itu 5 hal yang kaitannya dengan kebutuhan anak-anak dasar. Walaupun masih banyak di breakdown itu kebutuhan yang lain. Maka ketika ada anak yang seperti Gading tadi tidak pernah masuk, tapi dia suka ngomong-ngomong yang kasar atau dia pengen kekuasaan. Atau dia ingin menunjukkan kehebatannya walaupun kehebatannya itu tidak benar. Maka tugas kita adalah mengarahkan dia. Kehebatan lainnya mana yang perlu dia salurkan. Seperti itu. Nah, ini posisi kontrol. Ternyata Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Ini menurut Diane juga dalam bukunya Restitution School. Ada tipikal penghukum, ada tipikal pembuat orang merasa bersalah, ada yang tipikal sebagai teman, ada tipikal monitor dan pemantau, dan yang terakhir yang kita harapkan kita semua pada posisi manajer. Jadi posisi manajer ini tidak harus kepala sekolah, tapi kita juga bisa menjadi pada posisi manajer. Harapannya seperti itu. Nah, dari kelima posisi kontrol kita terhadap anak-anak ini akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda. Maka kita kembali lagi perlu mengenali karakteristik anak. Kesalahan mana yang dia lakukan, tindakan yang tidak sesuai dengan kalau tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ini kita bisa berperan di mana? Kalau saya terapkan dalam diri saya itu lebih seringnya di nomor 1 atau di nomor 4 atau di nomor 3. Ciri kita sebagai seorang penghukum. Kalau melihat anak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang baik, mesti kita yang sampaikan, wes salah. Kamu selalu saja bikin onar. Pasti selalu yang terakhir selesai. Dan itu dampaknya bagi anak adalah dia menjadi minder. Dan kadang dia keluar dari kelompoknya, dia mungkin akan menyendiri. Ya, kalau saya biasanya sebagai fungsi penghukum, saya ibaratkan kalau pendidikan di lapangan, kalau di OSIS, anak-anak evaluasi, ada berapa kesalahan tadi yang dilakukan dan seterusnya. Push up, saya biasanya begitu. Tapi saya laksanakan dengan senang hati. Maksudnya anak-anak dengan senang hati. Dia sudah tahu watak saya sebagai penghukum.
Tapi ke depan saya akan berubah Bapak Ibu. Nanti kalau saya lupa saya tolong diingatkan. Kemudian turun lagi ke bawah, membuat orang merasa bersalah. Ternyata tidak semua yang halus itu baik. Ibu itu sangat kecewa sekali dengan kamu loh nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini. Halus Bapak Ibu kalimatnya. Tapi itu sangat membuat anak ini menjadi sangat bersalah. Dan ketika anak ini tidak bisa bangkit dari kesalahannya, tidak bisa belajar dari kesalahannya, dia akan menjadi seorang penyendiri dan dia tidak akan berubah. Aku dicap seperti itu. Nah itu. Lanjut Bapak Ibu, lanjut Pak Joko, sebagai teman. Nah kalau sebagai teman, ya friendly aja. Dampaknya apa Bapak Ibu? Anak-anak akan merasa, wah dia teman saya, Bapak guru itu baik dengan saya, Ibu guru itu baik. Aku rati kapak-kapak. Oke. Dampaknya seperti itu. Itu kalau kita sebagai teman. Mungkin kalimat yang sering muncul, ayo bantulah demi Bapak. Ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau bahkan ya sekedar aja lah, karena kita sudah menganggap dia teman, ya akhirnya ya dia menganggap kita teman, dia tidak akan berubah dari apa yang menjadi kebiasaan buruknya. Nah ini yang sering saya lakukan karena kebetulan saya di kesiswaan. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini seperti itu? Kamu tahu enggak aturannya seperti apa? Ya Bu, ya akhirnya dia bilang begitu. Tapi itu adalah sebagai pemantau. Nah yang terakhir Bapak Ibu, sebagai seorang manajer, menjadi seorang manajer, dia juga harus bisa menjadi teman, dia juga harus bisa menjadi pemantau. Apa sih yang menjadi istimewa manajer di sini? Yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi harapan endingnya adalah anak mempunyai kedisiplinan diri. Memang untuk menjadi seorang manajer tidak boleh meninggalkan posisi 3 dan 4. Manakala posisi 3, 4 harus ditambah dengan yang posisi manajer, menyadarkan anak. Kalau hanya berhenti di 3 saja, tidak bisa. Berhenti di 4 saja juga tidak bisa. Nah ini langkah yang selalu dilakukan oleh seorang manajer, yaitu dengan disebut sebagai segitiga restitusi. Di mana restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dan dalam restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya karakter yang lebih kuat itu yang lebih baik dari sebelumnya. Ada 3 tahap dalam proses restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menyadarkan pada posisinya. Ada pada posisi menstabilkan identitas. Jadi anak-anak ketika melakukan kesalahan tidak usah apa istilahnya ya, kamu salah, kamu selalu salah dan seterusnya. Tapi cukuplah, ya wis rak rapopo, ya misalnya seperti itu. Tapi besok misalnya jangan diulang lagi. Tapi jangan berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Perlu ada yang kedua, validasi dari tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menyampaikan apa yang menjadi keyakinannya. Jadi harapannya anak-anak tetap sadar apa yang dia lakukan, tapi juga anak-anak disadarkan terhadap apa yang menjadi keyakinannya. Apakah dia selamanya harus seperti itu gitu? Selamanya harus seperti itu, dia harus berubah. Apalagi kalau misalnya kita sudah berkomunikasi dengan orang tua, pertanyaan-pertanyaan kita akan saling silang, bagaimana kondisi keluarganya dan seterusnya. Apakah dia akan seperti itu terus begitu? Ini adalah ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, ada 10 cirinya. Dia bukan menebus sebuah kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, dan bukan paksaan, tapi sebuah tawaran, di mana anak harus memutuskan sendiri, kemudian menuntun untuk melihat
ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, dan seterusnya. Next, Pak. Nah, ini yang terakhir yang sangat penting, Bapak Ibu. Nanti di semester 2 kita akan bangun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mungkin bisa disisipkan nanti di jam pertama, pertemuan pertama Pak Joko di semester kedua ini. Kalau mengacu pada aturan sekolah mungkin terlalu banyak. Tapi setidaknya dalam kelas itu punya kesepakatan apa yang anak-anak harus lakukan. Terutama nanti ketika di kelas itu ada anak-anak yang betul-betul butuh perhatian khusus, itu yang perlu dibantu teman-temannya. Menjadi perpecahan seperti itu, atau malah menjadi jangka panjangnya menjadi dia tidak termotivasi. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, dahar kupat ngangge santen. Menawi enten sing lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak ada sesi ya Bapak Ibu untuk sharingnya ya, sudah paham semua. Jadi begitu Bapak Ibu, apa yang perlu kami sampaikan ini tugas negara untuk menggugurkan kewajiban, tapi setidaknya kita punya wawasan yang baru terkait bagaimana pengelolaan pembelajaran di kelas kita kepada anak-anak kita dan tujuannya seperti apa, kemudian bagaimana dinamika regulasi pemerintah ke depan terhadap proses pendidikan di Indonesia. Kalau dari Pak Menteri itu bergerak bersama-sama sehingga kapal pendidikan kita ini bisa menjadi bergerak maju. Lebih baik, kalau saya lebih baik kita merangkak daripada kita jalan di tempat. Kalau saya seperti itu. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau mau membentuk keyakinan kelas, barangkali nanti akan saya sampaikan draftnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Dan saya nanti di levelnya OSIS saya juga akan bersama anak-anak untuk ikut mensukseskan seperti ini. Terima kasih sekali Bu Nina atas penguatannya. Bapak Ibu pada prinsipnya kita semuanya berusaha di sini, nggih. Dan tadi sudah digarisbawahi Bu Nina tentang diksi. Ya, tentang diksi itu sangat penting sekali. Jadi bagaimana kita ke depan di akhir tahun ini sesuai dengan tujuan dari IHT kita juga hari ini adalah untuk refleksi diri. Ya, tidak sekedar evaluasi Bapak Ibu tapi refleksi. Kalau evaluasi itu terkadang kita berfokus pada kekurangan kita, kesalahan kita, tapi kalau refleksi diri itu juga apa yang sudah kita lakukan, hal positif apa yang sudah kita lakukan, yang sudah positif kita teruskan. Ya, memang kita manusia tidak pernah luput dari sebuah kesalahan. Itu saja dari saya, terima kasih. Kalau memang tidak ada tambahan dari Pak Joko dan Pak Puput, saya tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada segenap panitia, terima kasih kepada segenap Bapak Ibu guru yang sudah antusias untuk menghadiri acara hari ini. Ke depan kita akan selalu berkolaborasi dan selalu berkomunikasi. Dan yang jelas kita harus mempunyai komitmen konsisten dalam melakukan sebuah program. Itu saja, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulat Ngesti Sawiji Sri Handayani. Saya pengajar Bahasa Indonesia di SMA Negeri 5 Surakarta. Salah satu program CGP di sekolah adalah meminta siswa untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membangun disiplin diri siswa. Salah satu contohnya adalah siswa membuat keyakinan bahwa mereka tidak akan pernah datang terlambat. Nah, di sini siswa akan menuliskannya dan mencoba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya perilaku disiplin itu akan menjadi kebiasaan siswa yang akhirnya menjadi budaya positif di sekolah.
Itulah salah satu program yang dilakukan oleh JGP di SMA Negeri 5 Surakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smaliska, perkenalkan nama saya Soliha Imelda Salsabila dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas dalam membangun budaya positif di sekolah menurut pendapat saya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan keinginan siswa dan kesadaran siswa dalam mewujudkan kelas impiannya, serta tidak ada unsur paksaan dari Bapak Ibu Guru. Menurut saya, keyakinan kelas sendiri sangat penting sekali untuk dibuat, karena bisa membangun mindset positif setiap siswa. Walaupun mungkin setiap siswa mempunyai kepribadian masing-masing, tapi dengan adanya keyakinan kelas tersebut, maka bisa menjadi landasan perilaku setiap siswa. Kembali lagi pada siswa itu sendiri, mereka memandang keyakinan kelas tersebut sebagai hal yang harus dilaksanakan atau tidak. Jika mereka sadar tentang pentingnya keyakinan kelas, maka hal itu akan bisa menjadi pembangun karakter bangsa yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan bangsa Indonesia. Demikian hal yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.